Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, dan kali ini aku bakal membahas tentang KKO atau kata kerja operasional, dimana kata kerja operasional ini menurut taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kali ini aku bakal membahas pengertiannya dan juga pembagiannya dari menurut taksonomi Bloom. Kalau kalian mau tahu, don't skip for watching. Oke, materi yang pertama ada pengertian dari KKO itu sendiri. Jadi, kata kerja operasional untuk kurikulum 2013 adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati tingkah laku, dapat diuji, dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional atau KKO menurut taksonomi Bloom mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya adapun pada ranah kognitif. Upaya pengembangan fungsi kognitif dapat berdampak positif bukan hanya terhadap kognitif sendiri, melainkan terhadap afektif dan psikomotor. Ada 2 macam kecakapan kognitif bagi siswa yang perlu dikembangkan secara khusus oleh guru, yaitu strategi belajar memahami isi materi pembelajaran dan juga strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya, serta menyerap pesan-pesan moral yang terkandung di dalam materi tersebut. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang ada atau aspek yang dimaksud adalah yang pertama ada C1 atau pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge, di mana adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall atau menggali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah dapat menghafal surat Al-Asr dan menerjemahkan dan menuliskan secara baik dan benar sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan dan diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. Yang keduanya ada C2 atau pemahaman atau comprehension, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat dilihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang telah rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Dan yang selanjutnya adalah C3 atau penerapan atau application, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi dari ketimbang dari pemahaman. Jadi C1 sampai C3 itu dikatakan sebagai LOTS atau low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah. Sedangkan dari C4 sampai C6 adalah HOTS atau high order thinking skill, di mana berpikir tingkat tinggi. Dan materi yang C4 adalah analisis atau analisis, di mana adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi.
di mana contohnya peserta didik dapat merenung dan memikirkan tentang wujud nyata dari kedisiplinan seseorang siswa di rumah, sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran agama. Yang selanjutnya adalah C5 atau sintesis, di mana kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur dan berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi dari jenjang analisis. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis adalah peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagai mana telah diajarkan oleh agama. Dan terakhir ada C6 atau penilaian, penghargaan atau evaluasi adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia dapat atau mampu memilih salah satu yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. Materi selanjutnya adalah kecakapan dari afektif, di mana keberhasilan pengembangan kognitif tidak hanya membuahkan kecakapan kognitif tetapi juga membuahkan kecakapan afektif. Pemahaman yang mendalam terhadap arti penting materi dan serta referensi. Kognitif mementingkan aplikasi prinsip atau meningkatkan kecakapan afektif pada siswa. Peningkatan afektif ini antara lain berupa kesadaran beragama yang mantap. Menurut Catrol tahun 1964, klasifikasi tujuan domain afektif terbagi menjadi 5 kategori, yaitu sebelumnya pada ranah afektif ini biasanya menggunakan kode A. Jadi pada A1 atau penerimaan mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Yang kedua atau A2 memberikan respon atau partisipasi atau responding, di mana satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi lebih terlibat secara aktif. Terus A3 atau penilaian atau penentuan sikap atau valuing, di mana mengacu pada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan operasi. Dan selanjutnya ada A4 atau organisasi, di mana mengacu pada menyatukan nilai-nilai sikap yang berbeda membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Yang terakhir ada A5 atau karakteristik atau pembentukan pola, mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini adalah hubungan dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Menurut
Dev tahun 1970 mengklasifikasikan tujuan dari ranah psikomotor terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada P1 atau peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan di mana mulai memberikan respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Yang kedua ada P atau P2 di mana memanipulasi, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu keterampilan melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya menurut tingkah laku saja. Yang selanjutnya ada P3 yaitu ketetapan memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi pada tingkah minimum. Yang selanjutnya atau P4 di mana itu adalah artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan yang ada. Terakhir adalah naturalisasi atau pengalamiah. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis, gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiah merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam ranah psikomotor. Nah, itu dia materi dari KKO atau kata kerja operasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.